gue Jacqueline, diponakan podcastnya Anak Pangan. Yeay. Jadi seperti yang kalian lihat, hari ini aku sendiri. Gue kayak ada baby gitu, kayak temen aku baby yang biasa nemenin aku podcast, kayak gak ada sekarang. Terus kayak aku kayak sendiri gitu, dan karena kesendirian aku, sekarang aku butuh pengganti aku gitu. Dan berhubung juga bulan Januari kemarin nih, fungsionaris Hima ITEPA 2020 udah lengser, dan dilanjutkan oleh fungsionaris Hima ITEPA 2021, itu artinya kita juga harus lengser. Gua sama Bebe. Sedih banget ya. Tapi, ada yang spesial nih dari podcast hari ini, karena seperti yang kalian lihat, ada muka saya. Cie. Iya, jadi kita hari ini akan on cam via Zoom. Mantap. Jadi gak lama-lama lagi ya, kita panggil aja anchor ya, anchor baru yang bakal nemenin pendengar setiap ponakan selama setahun ke depan. Langsung aja kepada anchor baru, dipersilakan untuk perkenalkan diri masing-masing. Tadang, silakan on cam Kanza and Teddy. Cie, cakep. Halo, Kak. Halo. Hai kalian. Halo. Kenalin dong kalian masing-masing siapa nih namanya. Gue gak tahu lo pada, dan kita gak tahu lo pada gitu, kayak selama ini kan cuma gue yang Bebe. Yeah. Ya, Kanza dulu aja dah, Kanza, silakan. Oke, jadi teman-teman semua ponakan-ponakanku. Jadi aku namanya Kanza dari TP 18 gitu. Gitu aja kayak. Gitu aja. Terus apa lagi dong? Kayak nomor HP kayak apa kayak. Oh iya, boleh deh. Jangan lupa follow Instagram aku ya @kanzalfr. Oh, Oke, ya, mantap. Ada di description box. Nah, kalau gua Teddy Anderson, biasa dipanggil Teddy sih. Nah, angkatan dari TP Teknologi Pangan 2018. Untuk IG-nya ada di sini nih. Tepuk tangan, biar rame gitu ya. Jadi dengan berakhirnya tugas kita sebagai anchor ya pada podcast hari ini, gue Jacqueline dan juga teman gue Bebe, walaupun dia lagi nggak nemenin gue hari ini, walaupun gue lagi sendirian, kita akan menyerahkan jabatan kita sebagai anchor kepada Teddy dan Kanza. Yeay, selamat ya kalian. Nanti kalau bisa jadi anchor nggak boleh normal ya. Oke. Harus agak gini. Siap. Oke, siap. Jadi mantap. Dengan hati yang berat, gue sama Bebe pamit undur diri dan silakan dilanjutkan oleh Teddy dan Kanza. Sedih, say. Oke deh. Dadah kalian. Selamat. Dadah. Berjuang untuk podcast yang baru. Semangat. Dadah. Sukses. Semangat juga. Makasih, Kak. Selamat pagi semua. Jadi kembali lagi di podcast kita Hima ITEPA atau ponakan-ponakanku ya. Nah, di sini kita bakal mulai lagi nih podcast yang podcasternya itu udah ganti, yaitu aku sama Teddy gitu. Ya nggak sih, Ted? Yo, dong. Nah, paling salam dari gua lah ya, biar lebih gaul gitu. Oke, mantap. Ya, salam dari gua, ya selamat siang ponakan-ponakanku yang menonton ini, ya kan. Nah, jadi topik hari ini mau bahas tentang apa nih, Cah? Kita bahas tentang apa ya? Kemarin sempat viral tuh, Ted, tentang micin, generasi micin, kayak gitu, Ted. Mungkin kita bahas itu aja kali ya, bahas micin aja kali ya, kayaknya seru deh.
Iya, boleh juga sih bahas tentang micin ya, biar pada kan micin tuh lagi heboh-hebohnya kan. Maksudnya kita juga suka makan micin gitu kan. Biar Betul. kita tahu gitu sebenarnya micin tuh bagus atau enggak gitu kan. Betul Nah, banget. nah sebagai kan kita karena kita anak milenial nih, lahir di 2000-an kan. Ya. Nah, sekarang Kanza sendiri tuh sibuk apa sih? Kalau aku pribadi kan kayak kalau gue pribadi kan paling ya kuliah, belajar, tidur. Kalau Kanza ngapain sih? Sama sih, aku juga paling kuliah, tidur. Mungkin lebih ke kayak persiapin untuk UP gitu sih, Ted. Karena kan kita udah semester tua ya, sama PKL-PKL gitu mungkin. Tugas akhir lah pokoknya. Gitu. Hmm, wah, semangat sekali Anda kan. Loh, sama lah. Anda juga semangat Terus, lah. nah, karena kita berbicara tentang micin, nah, pernah nggak sih Kanza sendiri atau dengar kayak dari saudara, dari teman atau dari mana gitu tentang generasi micin? Kayak, oh pernah. Jadi setauku, micin itu anak zaman sekarang banget. Yang apa-apa itu diupload, apa-apa itu ngasih makan Instagram, terus apa-apa itu selfie. Bahkan sekarang lagi zaman TikTok banget, yang emang itu milenial banget gitu. Nah, ada yang bilang nih, Ted, kalau misalkan kebanyakan micin itu bikin kita bodoh. Itu bener nggak sih? Menurut kamu gimana? Nah, memang sih, emang banyak orang yang beranggapan kalau micin itu bisa bikin bodoh. Nah, sebelum berbicara tentang itu, kita harus cari tahu dulu nih referensi-referensi sebenarnya micin atau MSG yang biasa disebut MSG itu apa sih, gitu kan? Oke, benar. Nah, dari yang aku tahu nih, Ted, jadi MSG atau micin itu tuh kepanjangan dari monosodium glutamat, di mana uh, itu tuh termasuk garam natrium dari asam glutamat yang sering digunakan untuk penyedap rasa atau flavor, gitu, Ted. Penyedap rasa ya. Nah, gue pribadi juga pernah dengar sih kalau MSG atau micin itu biasa ditambahin buat menghasilkan rasa gurih atau umami pada makanan. Rasa gurih tersebut mirip dengan glutamat. Glutamat yang diproduksi secara alami oleh bahan makanan segar seperti produk susu, daging, ikan, dan sayuran. Nah, coba nih ya, lu search sebenarnya MSG itu aman nggak sih untuk dikonsumsi? Oke, bakal search Gimana? dulu ya, teman-teman. Biar lebih pasti aja gitu kan. Bener banget. Biar kita, daripada ntar kita ngomong-ngomong ternyata tidak ada referensi gitu kan. Iya, benar. Karena sekarang Nah, itu sambil, kita nggak boleh juga ngomong sesuatu tuh yang nggak ada referensinya gitu nggak sih, Ted? iya. Nah, sambil nunggu Kanza searching-searching, nah, gue mau nambahin lagi nih, dampak negatif dari mengkonsumsi MSG secara berlebihan, yaitu ada namanya itu Chinese Restaurant Syndrome, atau CRS. Istilah ini pertama kali dikenal pada tahun 60-an dan merujuk pada kumpulan gejala yang dialami seseorang setelah mengkonsumsi makanan dari restoran masakan Cina. Mungkin Chinese kayak Chinese ya. Nggak jadi diri sendiri ya, Say. Di mana gejala dari sindrom ini beragam seperti nyeri dada, kebas-kebas pada bagian belakang leher, sakit kepala, mual, detak jantung yang cepat. Dan itu dapat menyebabkan kerusakan sel saraf dan bahkan bisa bikin kita depresi. Wah, serem ya. Seserem itu dampaknya. Nah, nih Ted, aku tadi habis nemu kalau misalkan MSG itu sebenarnya aman atau enggak sih dikonsumsi gitu. Nah, gimana tuh hasilnya? Nah, jadi menurut FDA atau Food and Drug Administration atau di BPOM-nya Amerika Serikat menyatakan bahwa MSG itu sebenarnya aman buat dimakan, tapi emang tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan gitu, Ted. Terus seperti yang tadi kamu bilang, kalau misalkan efek samping dari penggunaan MSG yang berlebihan itu nanti akan menimbulkan mual, nyeri pada dada, mungkin juga bisa bakal menimbulkan seperti
kerusakan sel saraf gitu. Dan keamanan dari MSG ini juga telah disepakati oleh WHO dan Kemenkes RI gitu, Ted. Nah, untuk berlebihan itu kira-kira takarannya berapa ya, Za? Biar kita pasti aja nih. Oke, jadi berlebihan itu berlebihan dari batas aman untuk menggunakan MSG itu adalah dosisnya sekitar 120 mg per kilogram berat badan per hari, Ted. Gitu. Lumayan ya ternyata. Berarti kalau kayak gue pribadi yang berat badannya sekitar 80 berapa ya? 85 berarti tinggal dikaliin 120 mg ya? Benar banget. Banyak juga ya berarti. Terus lu tahu nggak sih makanan apa aja yang biasanya mengandung MSG itu atau micin itu? Tahu dong, ini pasti bakal sedih banget orang-orang yang denger karena makanan ini populer banget di kalangan anak muda terutama. Itu adalah mie instan. Siapa sih yang nggak tahu mie instan ya kan? Dan semua orang bahkan orang luar negeri pun mie instan itu adalah makanan favorit gitu, Ted. Jadi kadar MSG-nya itu kalau mie instan itu sekitar 16 mg sampai 21,5 mg gitu, Ted. Masih aman sih dikonsumsi gitu. Berarti masih aman ya dikonsumsi. Yang penting kita nggak berlebihan aja ya. Benar. Terus ada apa lagi tuh kira-kira makanan lain? Terus ada lagi nih bakso. Nah, kalau bakso itu sendiri kadar MSG-nya itu sekitar 0,2 mg. Terus ada lagi satu nih, Ted, makanan yang emang pasti semua orang, semua kalangan tuh suka banget makanan ini, yaitu fast food atau junk food. Itu pasti sih mengandung micin ya nggak sih? Iya sih, apalagi kayak gue pribadi sebagai anak kosan gitu kan pasti makanan yang gampang-gampang aja lah, yang udah jadi kan, yang instan-instan aja langsung aja. Apalagi kayak di Unut pribadi pas di jalan raya kan muncul udah kalau dari arah Unut ya, dari kiri ada McD, dari kanan ada KFC, udahlah. Kalau bosan McD, kita ke KFC ya kan. Bener banget, bener. Gitu sih. Terus gimana caranya ya buat makanan tetap lezat, tapi tanpa MSG itu supaya kita bisa ngurangin juga nih. Sebenarnya konsumsi MSG berlebihan kan nggak boleh kan ya. Maksudnya nggak diharuskan, nggak apa yang ngomongnya ya, nggak disarankan. Jadi gimana ya caranya biar kita bisa menahan konsumsi MSG itu secara berlebihan ya? Oke, nah tadi dari info yang tadi aku dapat, jadi MSG itu kan digunakan untuk meningkatkan rasa umami nih. Tapi meningkatkan rasa umami ini juga bisa secara alami dengan cara menggunakan bahan-bahan makanan segar seperti tomat, jamur, rumput laut, terus sawi putih, dan juga bisa pakai kecap asin, Ted, gitu. Jadi kayak ya udahlah kita pakai produk-produk alami aja kali ya kalau misalkan nggak kepepet gitu kan ya. Biar aman gitu. Nah, berarti kesimpulannya itu dari pertanyaan yang tadi, berarti micin itu bisa bikin bodoh atau enggak jadinya nih? Nah, gimana tuh kira-kira? Menurut kamu sendiri gimana sih kira-kira? Menurut kayak menurut gue pribadi sih enggak ya. Yang penting asalkan kita makan nggak berlebihan, kita juga minum yang banyak, maksudnya kayak jangan terlalu berlebihan sih. Emang segala sesuatu itu yang berlebihan tuh kan akan ada dampaknya juga kan bagi tubuh kita sendiri gitu. Kalau menurut kamu, menurut artikel yang kamu baca gimana ya? Biar kita pasti aja nih. Oke, jadi dari artikel yang aku baca itu penggunaan micin yang dianggap berbahaya itu dan mempengaruhi kemampuan berpikir seseorang itu tidaklah benar. Hal ini juga ditegaskan oleh Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Gizi Klinik Indonesia atau PDGKI, Profesor Nur Pudi Astuti, bahwa mitos tersebut tidaklah benar. Dan apabila kita mengonsumsi micin sesuai takaran, tidaklah berbahaya bagi kesehatan selama penggunaannya dilakukan secara bijak dan tidak berlebihan. Gitu. Benar siapa yang kata kamu? Intinya di sini adalah penggunaannya tidak boleh berlebihan, tidak boleh lebih dari 120 mg, seperti itu.
Berarti sesuai ya sama yang tadi gue bilang ya. Iya, benar banget. Nah, itu kan tadi kita udah ngobrolin nih tentang MSG atau micin ya kan. Jadi bisa kita simpulin bahwa MSG adalah salah satu bahan makanan yang aman, namun tidak disarankan untuk dikonsumsi secara berlebihan. Jadi tidak ada salahnya nih kita buat mengonsumsi MSG, tapi kita harus membatasi konsumsinya sehingga kita bisa meminimalisir resiko terjadinya gangguan kesehatan pada diri kita sendiri. Yoi, bro. Makanya mulai dari sekarang nih kita harus bijak banget atur pola makan yang baik. Jangan sampai makan makanan yang mengandung MSG secara berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan itu pasti nggak baik, ya nggak sih? Apalagi sekarang musim pandemi gini, orang-orang tuh pasti bakal lebih mempertimbangkan pola makannya, terus mengatur apa yang mereka konsumsi gitu sih. Jadi kita benar-benar harus menjaga kesehatan banget, apalagi di masa pandemi ini, gitu nggak sih, Teh? Ada kesimpulan, sekarang kita closing. Jadi, mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau salah-salah penyampaian dari kami. Dan apabila ada topik-topik seru lainnya tentang pangan yang ingin kalian tanyakan, bisa langsung di komen di bawah ini. Ya kan? Oke. Mungkin kami bisa membantu kalian menjawab pertanyaan kalian. Oke. Terus jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. dan jangan lupa untuk tekan tombol notifikasinya ya. Ya, dan juga di subscribe Hima Tepa Unut. Oke. Kalau mau follow IG kami juga bisa. Description box ya. Description box juga ada. Ini di sini nih. Nah, oke, sekian itu saja dari Ponakan hari ini. Selamat siang ponakan-ponakan kita. Saya Teddy. Dan aku Kanza. Pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Dadah.